Perkenalkan, nama saya Cynthia Putri Eliani Baluk dengan NIM 220104003. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fertilisasi pada hewan vertebrata. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan hewan. Nah, fertilisasi sendiri merupakan proses penggabungan sel kelamin jantan dan betina untuk menghasilkan zigot atau sel anak. Fertilisasi pada hewan vertebrata terjadi dengan cara yang cukup berbeda. Nah, saya akan menjelaskan tentang kelima kelas dari vertebrata, yaitu yang pertama fertilisasi pada Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Sebelum terjadinya fertilisasi atau penggabungan sel kelamin, terlebih dahulu hewan vertebrata akan mengalami transport sel kelamin, di mana sel kelamin yang ada pada tubuh masing-masing individu baik jantan maupun betina akan melewati organ-organ yang ada di dalamnya untuk sampai dan bertemu. Baik, yang pertama transport sel kelamin pada Pisces. Nah, transport sel kelamin yang pertama dari betina. Individu betina akan memproduksi telur di dalam ovarium melalui proses oogenesis untuk menghasilkan ovum. Ovum inilah atau sel telur inilah yang nanti akan dibuahi. Setelah dari ovarium, ovum tersebut akan ditransportasikan ke oviduk. Dari oviduk ini nanti akan dikeluarkan untuk ikan tersebut menjalani fertilisasi secara eksternal. Untuk transfer kelamin jantan dimulai dari testis. Testis merupakan tempat diproduksinya sel sperma melalui proses spermatogenesis. Nah, setelah sel sperma telah diproduksi, testis ini kemudian akan ditransportasikan ke vas deferens untuk disimpan sementara, dan nanti saat proses fertilisasi secara eksternal terjadi, maka sel sperma ini akan dikeluarkan bersama-sama dengan sel ovum yang tadi. Nah, setelah terjadinya transport kelamin tersebut, Pisces akan mengalami fertilisasi, yaitu penggabungan dari sel telur dan sel sperma. Fertilisasi pada Pisces ini terjadi secara eksternal atau di luar tubuh dari masing-masing individu. Prosesnya dengan individu jantan dan betina akan saling menempel untuk sama-sama mengeluarkan sel sperma dan sel telur yang telah diproduksi tadi. Nah, setelah dikeluarkan bersama-sama, sel telur dari betina akan dibuahi oleh sel sperma dari jantan. Sel telur dan sel sperma ini akan bergabung menjadi satu individu baru atau zigot. Nah, nanti zigot-zigot ini akan melekat pada substrat-substrat di dasar laut. Selanjutnya pada amfibi. Hampir semua amfibi mengalami fertilisasi secara eksternal atau di luar tubuh individunya. Hanya beberapa spesies yang menjalani fertilisasi secara internal. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang fertilisasi secara eksternal atau yang di luar tubuhnya. Pertama-tama, jantan akan memanggil betina dengan suara khasnya atau yang disebut dengan vokalisasi untuk menarik perhatian si betina. Nah, setelah betina ini tertarik pada jantan, maka jantan akan menaiki punggung dari si betina tersebut. Tangan dari si jantan akan memegang leher dan juga perut dari si betina. Posisi ini dinamakan amplexus seperti yang terlihat pada gambar. Nah, posisi ini bertujuan untuk memperkirakan waktu keluarnya sel telur dari si betina sehingga jantan dapat mengeluarkan spermanya secara bersamaan. Sehingga sel telur dan sel spermanya dapat bertemu dan terjadilah fertilisasi. Pada beberapa spesies, fertilisasi terjadi secara eksternal. Yaitu di mana sel telur dan sel sperma bertemu di dalam tubuh induk dari si betina. Prosesnya pun hampir mirip dengan yang pertama, jantan akan memanggil betina dengan suara khasnya atau vokalisasi. Setelah itu, jika saling tertarik, maka jantan akan menaiki punggung betina, tetapi dalam posisi kompleksus. Kompleksus ini merupakan gabungan dari kopulasi dan amplexus. Nah, jadi setelah si jantan menaiki punggung betina, fertilisasi internal ini umumnya terjadi pada katak berekor.
Sehingga jika katak tersebut berada dalam posisi kompleksus, maka si katak jantan ekor dari si katak jantan akan berperan sebagai alat kelamin semu untuk dimasukkan ke dalam si betina, dan kemudian sel spermanya akan keluar dan melewati ekor tersebut masuk ke dalam tubuh si betina, dan kemudian akan melalui fertilisasi secara internal di dalam tubuh si betina. Setelah sel sperma masuk ke dalam tubuh si betina, sel telur akan menjalani transport sel kelamin menuju ke tempat untuk fertilisasi, yaitu oviduk. Nah, ovum yang telah diproduksi ini akan bergerak. Saluran kelamin dari si katak betina ini dapat dilihat di gambar. Nah, saluran kelamin ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pars recta dan pars covulate. Ovum dari osteontub akan bergerak ke infundibulum. Nah, di bagian pars recta ini, ovum yang tadi itu akan terbentuk silia-silia dan tidak berkelenjar, sebab di pars recta ini atau di dalam infundibulum utamanya itu bersifat angrandular atau tidak berkelenjar. Ovum dari pars recta ini akan bergerak ke pars covulata. Nah, berbeda dengan pars recta, pars covulata ini bersifat glandular atau berkelenjar, sehingga akan terbentuk jeli-jeli. Nah, jeli-jeli ini akan memudahkan ovum tersebut bergerak menuju ke ovisak, tempat untuk fertilisasi. Nah, setelah dari pars covulata, ovum ini akan bergerak ke ovisak untuk menjalani fertilisasi dengan sel sperma yang tadi telah masuk ke dalam tubuh induk si betina. Selanjutnya pada reptil. Yang pertama, seperti biasa, sebelum menjalani fertilisasi, terlebih dahulu sel gamet akan menjalani transport sel kelamin. Yang pertama, transport sel kelamin betina atau sel telur. Nah, sel telur ini akan diproduksi di dalam ovari. Kalau dilihat di gambar di sini, itu merupakan ovarium atau ovari. Nah, dari ovari ini setelah diproduksi akan ditangkap oleh infundibulum. Setelah sel telur ditangkap oleh infundibulum, selanjutnya sel telur diteruskan ke oviduk. Nah, oviduk ini juga merupakan tempat fertilisasi. Selanjutnya untuk sel sperma. Nah, sel sperma ini dihasilkan di testis. Dari testis ini melalui proses spermatogenesis akan dihasilkan sel sperma. Sel sperma ini akan menuju ke epididymis untuk mengalami pematangan dan akan disimpan sementara. Nah, setelah jantan akan melakukan perkawinan, maka sel sperma dari epididymis akan bergerak ke vas deferens. Dari vas deferens ini akan keluar menuju kloaka. Selanjutnya, setelah mengalami transfer kelamin, reptil akan melakukan fertilisasi secara internal. Mirip dengan fertilisasi internal pada katak, reptil ini baik jantan maupun betina akan menempelkan kloakanya. Nah, dari kloaka ini sel sperma dari jantan akan keluar menuju ke sel telur yang ada di oviduk di dalam saluran reproduksi betina. Nah, dapat dilihat di gambar setelah sel telur yang ada di oviduk ini telah mengalami fertilisasi bersama dengan sel sperma, maka sel telur ini akan dikeluarkan melalui uterus dan kemudian menuju ke kloaka. Selanjutnya pada Aves. Yang pertama akan mengalami transport sel kelamin. Kita lihat yang pertama ada transport sel kelamin sel telur. Nah, sel telur ini diproduksi melalui suatu proses yang disebut dengan ovulasi. Nah, ovulasi pada Aves ini terjadi di stigma. Dapat dilihat di gambar di stigma. Nah, dari stigma ini setelah diovulasikan, sel telur ini akan ditangkap oleh infundibulum. Infundibulum ini merupakan corong, berbentuk corong. Nah, infundibulum ini berbentuk corong untuk menangkap sel telur yang telah diproduksi oleh stigma tadi. Selanjutnya, sel telur yang ada di situ akan disimpan sementara karena di infundibulum juga merupakan tempat terjadinya fertilisasi. Selanjutnya, transport sel kelamin jantan yaitu sperma. Nah, sama halnya dengan reptil tadi,
Sel sperma ini juga mengalami spermatogenesis yang terjadi di testis. Nah, setelah dihasilkannya sel sperma di testis, sel sperma kemudian akan menuju ke epididymis untuk pematangan. Nah, di epididymis ini akan mengalami pematangan dan disimpan secara sementara. Nah, saat individu jantan akan kawin atau atau akan melakukan fertilisasi, maka sel sperma yang tadi ada di epididymis akan menuju ke vas deferens. Dapat dilihat di gambar, vas deferens itu yang merupakan deferens ductus. Nah, dari deferens ductus ini akan menuju ke kloaka untuk dikeluarkan. Selanjutnya mengalami fertilisasi. Nah, fertilisasi pada aves ini juga terjadi secara internal, di mana individu jantan dan betina ini akan melakukan kloaka kiss atau kloakanya akan saling bersentuhan dan bersambung, sehingga sel sperma yang ada di dalam tubuh si jantan akan keluar melalui kloaka dan akan langsung masuk ke dalam kloaka si induk betina. Nah, sel sperma ini akan terus bergerak menuju ke infundibulum corong yang tadi untuk mengalami proses fertilisasi. Nah, setelah terbentuk sigot di infundibulum tadi, setelah hasil dari proses fertilisasi, kemudian sigot ini akan bergerak ke bawah melalui saluran yang berlikud-likud menuju ke kloaka untuk dikeluarkan. Nah, saluran-saluran ini berfungsi untuk membentuk lapisan-lapisan, membran-membran, dan juga bahkan cangkang untuk melindungi si telur hasil fertilisasi tadi. Nah, hampir sama dengan yang kelas-kelas sebelumnya, mamalia ini juga mengalami transport sel kelamin dari sel telur. Yang pertama itu dari ovarium. Ovarium ini untuk membentuk ovum atau sel telur. Ovum ini dihasilkan dari proses oogenesis. Nah, dari ovarium ini ovum akan bergerak menuju ke oviduk atau yang biasa kita kenal dengan tuba falopi. Di tuba falopi ini juga akan terjadi proses fertilisasi. Jadi si ovum ini akan tetap di dalam tuba falopi sampai sel sperma akan membuahinya atau mengalami proses fertilisasi. Selanjutnya untuk sel sperma itu dimulai juga dari testis. Testis ini kemudian akan memproduksi sel sperma melalui spermatogenesis. Dari testis ini juga akan bergerak ke vas deferens untuk mengalami pematangan dan juga untuk disimpan sementara sebelum akhirnya saat akan melakukan fertilisasi, si sel sperma yang ada di vas deferens ini akan mengalami ejakulasi. Nah, saat terjadi ejakulasi ini, sel sperma akan bergabung dengan cairan seminalis yang ada yang dihasilkan oleh kelenjar prostat. Nah, proses penggabungan ini akan menghasilkan suatu cairan yang disebut dengan semen. Nah, cairan ini yang nanti akan keluar melalui alat kelamin dari jantan untuk kemudian masuk ke betina. Cairan ini juga berfungsi untuk menjadi pelumas atau memudahkan si sel sperma untuk bergerak menuju ke sel telur. Nah, setelah dikeluarkan, sel sperma yang masuk ke sel telur akan terus bergerak melalui uterus hingga pada tuba falopi atau oviduk untuk menjalani proses fertilisasi. Nah, saat sampai ke tuba falopi untuk fertilisasi, sel sperma akan mendekati sel telur dan mencoba menembus lapisan corona radiata dan zona pellucida. Setelah menembus kedua lapisan tersebut, sel sperma akan masuk ke dalam inti dari sel telur untuk dibuahi. Nah, setelah berhasil masuk zona pellucida dan memasuki sel telur ini akan membentuk suatu mekanisme blok polispermia yang mencegah sel sperma lain untuk masuk dan membuahi lagi. Nah, inti dari sel sperma dan sel telur tadi yang telah bergabung akan membentuk sigot. Sekian dan terima kasih.